Perkenalkan, nama saya Dena Sari, NIM Dodo 10108. Saya dari Program Studi Administrasi Publik Sikoraja, Jawa Tengah. Pada video ini saya akan menjelaskan biaya diferensial. Biaya diferensial adalah perbedaan biaya yang muncul akibat adanya pilihan alternatif keputusan yang berbeda. Artinya, biaya ini hanya akan muncul jika suatu keputusan diambil dan tidak muncul jika keputusan tersebut tidak diambil. Biaya diferensial adalah perbedaan biaya di antara berbagai alternatif pilihan yang dapat diambil oleh perusahaan. Konsep ini berfokus pada biaya masa depan yang memerlukan pengeluaran tunai untuk mengevaluasi dampak keputusan terhadap pendapatan dan laba. Selanjutnya, manfaat analisis biaya diferensial. Analisis biaya diferensial atau biaya relevan sangat berguna untuk membantu manajemen mengambil keputusan yang tepat. Metode ini fokus pada biaya yang benar-benar berubah akibat suatu keputusan, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam menentukan pilihan. Analisis ini biasanya digunakan untuk keputusan seperti menerima pesanan tambahan, menetapkan harga khusus, memilih memproduksi sendiri atau membeli, menutup fasilitas, menghentikan produk, serta menentukan perlu tindaknya memproses produk lebih lanjut. Selanjutnya, pada ilustrasi 12.3 yaitu menerima pesanan tambahan. Kapasitas produk PT Paneraya per bulan adalah sebesar 18.000 per unit. 18.000 unit. Pada bulan Januari 2007, perusahaan tersebut telah memproduksi dan menjual 10.000 unit dari produksinya di bulan tersebut dengan harga 14.000 per unit. Harga pesanan tambahan sebanyak 6.000 unit. Harga pesanan tambahan yaitu 10.000 unit. Nah, perhitungannya untuk tabel yang di bawah ini, penjualan semula untuk memproduksi 10.000 unit yaitu 140 juta rupiah. Untuk penjualan tambahan yaitu 6.000 unit 60 juta rupiah dengan total 206 juta rupiah. Nah, ini 140 dikali dengan 10.000 unit dikali dengan harga nomor yaitu 14.000 per unit dapatlah 140 juta rupiah. Begitu juga dengan penjualan tambahan 6.000 unit dikali dengan 10.000 dapatlah 60 juta dengan total 206 juta rupiah. Nah, untuk biaya bahan baku per unitnya itu 2.000 rupiah. Dikalilah 10.000 unit dikali dengan 2.000 rupiah dapatlah biaya bahan baku itu 20 juta rupiah. Sama juga dengan penjualan tambahan. Nah, dengan total 32 juta rupiah biaya bahan baku. Untuk biaya tenaga kerja langsung itu per unitnya 3.500. Dikalilah 10 unit dikali dengan 3.500 dapatlah biaya tenaga kerja itu 35 juta rupiah. Nah, begitu juga dengan biaya tambahan, berarti 3.500 dikali dengan 6.000 unit dapatlah 21 juta rupiah biaya tenaga kerja. Dengan total biaya tenaga kerja 56 juta rupiah. Untuk biaya overhead variabel per unitnya itu 1.500. 1.500 dikali dengan 10.000 unit dapatlah biaya overhead itu 15 juta rupiah. Untuk penjualan tambahan 6.000 unit dikali dengan 1.500 dapatlah 9 juta biaya overhead variabel dengan total 24 juta rupiah biaya
overhead variabel. Nah, untuk biaya untuk biaya tetap tidak berubah. Selanjutnya untuk biaya pemasaran variabel itu satu unitnya Rp1.000. Dikalilah dengan 10 unit, dapatlah 10 juta rupiah. Untuk penjualan tambahan, 6 unit dikali dengan 1.000 rupiah dapatlah 6 juta rupiah dengan total 16 juta rupiah. Untuk memproduksi 10.000 unit, perusahaan memerlukan biaya sebesar 117 juta rupiah dengan penjualan 140 juta rupiah. Kesimpulannya, harga pesanan tambahan 10.000 lebih rendah dari harga normal, tetapi lebih tinggi dari biaya variabel per unit 8.000. Biaya tetap tidak bertambah, sehingga margin kontribusi langsung menambah laba. Keputusan menerima pesanan tambahan adalah tepat karena laba naik dari 23 juta rupiah menjadi 35 juta rupiah. Terjadi peningkatan laba sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya itu menurunkan harga pesanan khusus. Itu ada di ilustrasi 12.4. Kapasitas produk PT Cemerlang Sejati adalah sebesar 140 unit per tahun. Sampai akhir bulan Oktober 2006, perusahaan tersebut baru memproduksi dan menjual 100.000 unit produknya dengan harga 15 per unit. Harga yang dikeluarkan untuk memproduksi 100.000 unit tersebut adalah sebagai ini. Untuk memproduksi 100 unit itu mengeluarkan biaya sebesar 1.170 juta. Nah, perhitungannya ada penjualan semula. Penjualan semula yaitu 100.000 unit dikali dengan 15 juta rupiah dapatlah 1.500.000 juta rupiah. Nah, untuk penjualan tambahan 40 unit dikali dengan 12.000 per unit dapatlah 480 juta rupiah dengan total penjualan 1.980 juta rupiah. Untuk biaya bahan langsung itu 1 unit per unitnya 2.000. Dikalilah 100 unit dikali dengan 2.000 rupiah dapatlah biaya bahan langsung itu 200 juta rupiah. Begitu juga dengan penjualan tambahan. Berarti 40 unit dikali dengan 2.000 rupiah biaya bahan langsung itu untuk penjualan tambahan sebesar 80 juta rupiah dengan total biaya bahan langsung itu 280 juta rupiah. Untuk biaya tenaga kerja langsung satu unitnya itu per unitnya itu 3.500 dikalilah 100 unit dikali dengan 3.500 dikali dengan 3.500 dapatlah biaya tenaga langsung itu sebesar 350 juta rupiah. Begitu juga dengan penjualan tambahan, berarti 40 unit dikali dengan 3.500 dapatlah biaya tenaga kerja langsung itu 140 juta rupiah dengan total biaya tenaga kerja langsung itu 490 juta rupiah. Untuk overhead variabel itu per unitnya 1.500. Jadi dikalilah 100 unit dikali dengan 1.500 biaya overhead variabel itu sebesar 150 juta rupiah. Nah, untuk penjualan tambahan itu berarti 40 unit dikali dengan 6.
dikali dengan 40 unit dikali dengan 1.500 dapatlah 60 juta rupiah. Dengan total biaya overhead variabel itu 210 juta rupiah. Untuk biaya tetap itu tidak biaya untuk biaya produksi variabel itu untuk overhead nah untuk biaya tetap itu tidak berubah karena masih ada kapasitas menganggur. Untuk biaya tambahan itu 48 juta rupiah. Kemasan dan aksesoris. Untuk biaya tambahan sewa mesin 30 juta rupiah. Nah, kesimpulan akuntansi, pesanan layak diterima karena harga jual masih menutupi biaya variabel, biaya khusus. Biaya tetap tidak bertambah. Perusahaan memperoleh margin kontribusi bertambah menjadi 80 juta rupiah. Laba usaha naik dari 330 juta rupiah menjadi 410 juta rupiah. Selanjutnya itu keputusan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. PT Sandang Indah adalah perusahaan produsen kain tenun dengan kapasitas produk 100.000 meter kain per tahun. Perusahaan memiliki pilihan utama. Yang pertama, menjual kain tenun langsung atau memproses lebih lanjut. Yang kedua, memproses lebih lanjut. Selanjutnya ada keputusan menjual langsung atau memproses lebih lanjut. PT Sandang Indah adalah perusahaan produsen kain tenun dengan kapasitas produksi 100.000 meter kain per tahun. Perusahaan memiliki dua pilihan utama. Yang pertama, menjual kain tenun langsung atau memproses lebih lanjut kain tenun menjadi pakaian jadi, pakaian anak, pria, atau wanita. Tujuan analisis ini adalah menentukan alternatif yang menghasilkan laba usaha terbesar menggunakan analisis volume, laba, dan biaya relevan. Selanjutnya, untuk tabel yang di atas, untuk yang di bawah ini, biaya bahan baku langsung itu 101.500 juta rupiah. Biaya tetap sama untuk semua alternatif. Kedua itu tenaga kerja langsung. Itu biaya untuk menjual langsung itu 200 juta rupiah. Biaya awal sebelum memproses lebih lanjut. Biaya produksi variabel, biaya overhead variabel ini biaya produksi variabel. Overhead tetap tidak berubah. Untuk pemasaran variabel tergantung volume. Pemasaran tetap tidak berubah dan administrasi juga tidak berubah. Nah, menjual kain tenun langsung itu harga kain tenun 40.000 per meter. Volume 100 meter. Penjualan dikali dengan 45. Penjualan 100.000 dikali dengan 40.000 rupiah dapatlah 4.500 juta rupiah. Untuk menjual langsung. Nah,
Nah, untuk laba usaha, penjualan dikurang dengan total biaya. Total biaya untuk memproduksi, untuk menjual langsung itu 3 miliar 800 juta rupiah. Nih, jadi 4 4 miliar 500 juta rupiah dikurang dengan biaya total itu 3 miliar 800 juta rupiah itu dapatlah laba usaha dengan 700 ribu rupiah. Nah, bagaimana untuk memproduksi menjadi pakaian anak? Untuk memproduksi pakaian anak itu 60 unit. Harga jual 95.000 per unit. Nah, eh, nah, harga jual pakaian anak itu 95.000 per unit. Produksinya 60.000 unit. Berarti eh, 60 unit dikali dengan 90.000 unit dapatlah penjualannya 5 miliar 700 juta rupiah. Nah, untuk tambahan biaya produksi, tenaga kerja langsung itu 4.000 per unit. Nah, eh, dikalilah biaya tenaga kerja langsung ya. Berarti 4.000 dikali dengan 60 unit dapatlah biaya itu sebesar 240 juta rupiah. Nah, 240 juta rupiah. Ditambah dengan tenaga kerja langsung untuk memproses membeli. Jadi dapatlah 440 juta rupiah. Nah, untuk biaya overhead variabel itu per unitnya ya, untuk biaya variabel itu per unitnya 5.000 juta, 5.000. Nah, dikalilah 60 unit dikali dengan biaya overhead variabel ya. Dikalilah dengan 6 unit dapatlah 300 juta rupiah. 700 juta rupiah. Ditambah dengan overhead variabel untuk 400 juta rupiah. Tulislah di sini 700 juta rupiah. Nah, untuk biaya pemasaran variabel itu 1.500. Jadi dikalilah 60.000 unit dikali dengan 1.500 dapatlah eh, pemasaran variabel dapatlah 90 juta rupiah. Tambah dengan 150 juta rupiah jadinya 240 juta rupiah. Nah, untuk memproduksi Nah, laba usaha 5 miliar 700 juta rupiah dikurang dengan biaya yaitu 4 miliar 450 juta yaitu dapatlah laba usaha 1 miliar 270 juta rupiah. Nah, untuk memproses pakaian pria itu kemeja pria yaitu 50 unit. Harga jual itu 120 per unit. Nah, harga jual 1 per unit. Penjualannya 50 unit dikali dengan 120 itu dapatlah 6 miliar 6 miliar 6 miliar. Nah, biaya tambahan tenaga kerja langsung itu 3.000. 3.000 berarti
50 unit dikali dengan 3.000 dapatlah 150 juta rupiah. Itu 50 juta. Ya. Total tenaga kerja langsung itu 200 juta rupiah ditambah dengan 150 juta yang tadi, berarti 350 juta rupiah. Nah, untuk overhead variabel itu per unitnya itu 4.000 rupiah. Dikalilah 50 unit dikali dengan 4.000 rupiah dapatlah 200 juta rupiah. Itu overhead variabel ya. Overhead variabel. Ditambah dengan total overhead variabel itu 200 juta rupiah ditambah dengan overhead 400 juta rupiah jadilah 60 juta rupiah. 600 juta rupiah. Nah, untuk pemasaran variabel, satu unitnya itu 1.500. Dikalilah 50 unit dikali dengan 1.500 dapatlah 75 juta rupiah. Dengan total pemasaran variabel 150 juta rupiah ditambah dengan 75 juta rupiah jadi 250 juta rupiah. Nah, laba terbesar sejauh ini itu memproses menjadi pakaian laba usaha dari 6 miliar dikurang dengan 4 miliar 225 juta rupiah, laba usaha jadi 1 miliar 775 juta rupiah. Nah, laba terbesar sejauh ini itu memproses menjadi pakaian pria. Selanjutnya, pakaian wanita. Proses menjadi pakaian wanita itu 40.000 unit, dengan harga 150 per unit. Nah, jadi dapatlah 40 unit dikali dengan 150 unit itu 6 miliar. Nah, biaya tambahan biaya itu tenaga kerja langsung itu 5.000 per unit. Dikalilah 40.000 unit dikali dengan 5.000 dapatlah biaya tenaga kerja langsung itu sebesar 200 juta rupiah ditambah dengan totalnya sebesar 400 juta rupiah ditambah dengan 200 untuk menjual langsung. Dapatlah 400 juta rupiah. Nah, untuk biaya overhead variabel itu per unitnya 6.000. Dikalilah 50 overhead variabel ya. Variabel dikalilah dengan 40 dikali dengan 6.000 dapatlah 240 juta rupiah. Dengan total overhead variabel itu 400 juta rupiah. 400 juta rupiah ditambah dengan 240 juta rupiah jadilah 640 juta rupiah. Nah, untuk pemasaran variabel itu seharga 1.500. Dikalilah 40.000 unit dikali dengan 1.500 dapatlah 60 juta rupiah. Total pemasaran variabel itu 150 juta ditambah dengan 60 juta itu adalah 210 juta rupiah. Nah, 6 miliar dikurang dengan 4 miliar 300 juta dapat laba usaha menjadi 1 miliar 700 juta rupiah. Nah, kesimpulan akuntansinya, alternatif menjual kain tenun itu laba usahanya sebesar 700 juta rupiah. Untuk alternatif pakaian anak, laba usahanya 1 miliar 270 juta. Untuk kemeja pria, laba usahanya
1.775 miliar rupiah. Untuk alternatif pakaian wanita itu 1.700 miliar rupiah. Berdasarkan analisis biaya diferensial dan laba usaha, alternatif terbaik adalah memproses kain tenun menjadi kemeja pria karena memberikan laba paling besar yaitu 1.775 miliar rupiah. Sekian video penjelasan dari saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.